Terus. Wis. Terekam, Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang olahraga dan diabetes mellitus. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Radit Prasetyo, NIM 16142. Kemudian saya ditemani rekan saya, yaitu Nama saya Agus Aftani, NIM 166. NIM 136. Bisa dimulai screen sekarang. Share screen-nya. Saya mulai share screen-nya. Oke. Kalian pasti tidak asing lagi dengan olahraga, karena olahraga itu adalah serangkaian gerakan atau gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara hidup, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tingkat kemampuan kehidupan. Itu menurut Giri Wijoyo dan Siddiq tahun 2012. Kemudian tidak hanya dapat dilakukan oleh orang sehat, akan tetapi sangat bermanfaat apabila dilakukan oleh orang yang mempunyai penyakit metabolik seperti penyakit diabetes mellitus. Kemudian menurut Arisman tahun 2010, olahraga sangat bermanfaat dalam memperbaiki kepekaan insulin serta pengendalian gula darah. Namun, pengendalian gula darah tidak akan berhasil dengan olahraga saja, karena terkendalinya gula darah akan berdampak pada perlambatan atau penundaan komplikasi diabetes mellitus. Next. Tujuan olahraga dalam penanganan diabetes mellitus sebagai berikut. Menurut Arisman tahun 2010. Yang pertama, menambah kebugaran. Kemudian yang kedua, menjaga kelenturan otot. Pada diabetes mellitus, daya lentur kolagen otot itu berkurang akibat glikolisasi. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kekuatan otot. Kemudian yang keempat, menumbuhkan atau menjaga mutu kehidupan. Kemudian yang kelima, mengendalikan berat badan. Dan yang terakhir, menambah kepekaan insulin atau mengurangi keadaan hiperinsulinannya. Next slide. Lalu hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menulis resep olahraga, yaitu yang pertama, jenis dan intensitas olahraga. Kemudian yang kedua, derajat kebugaran fisik. Lalu yang ketiga, status gizi sebagai penentu cadangan glikogen. Yang keempat, jadwal makan. Dan yang terakhir, yang kelima, jenis diabetes mellitus, obat yang digunakan, serta derajat keterkendalian kadar glukosa. Lanjut. Ganti aku, Mas. Olahraga aerobik lebih berfaedah pada penderita diabetes mellitus.
Olahraga aerobik ini dilakukan sekurang-kurangnya 3-5 hari seminggu selama 20 sampai 60 menit. Pada 55% sampai 90% detak jantung maksimal. Sebelum olahraga diprogramkan pada penderita diabetes mellitus, perlu dilakukan penilaian uji gradasi praolahraga. Penderita diabetes mellitus tidak boleh berolahraga apabila gula darahnya tidak terkendali, yaitu lebih dari 250 mg atau kurang dari 100 mg. Apabila tetap dipaksakan untuk berolahraga, akan terjadi peningkatan sekresi kadar glukosa atau kadar glukagon, hormon pertumbuhan, dan katekolamin. Semuanya ini akan memicu gluconeogenesis hati, sehingga terjadi lonjakan gula darah. Olahraga dianjurkan dilakukan 60-90 menit setelah makan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hipoglikemia. Kemudian menjelang pelaksanaan kegiatan, penderita diabetes juga sebaiknya membawa sumber glukosa yang gampang diserap atau yang mudah diserap dan cepat beredar dalam aliran darah, serta karbohidrat kompleks guna untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hipoglikemia. Next slide. Kemudian menurut Santoso tahun 2000 itu ada petunjuk olahraga untuk penderita diabetes mellitus. Adapun yang pertama pemrograman latihan, program latihan. Program latihan ini dianjurkan bagi penderita diabetes mellitus untuk meningkatkan kesegaran jasmani adalah CREAT. CREAT itu adalah singkatan karena program ini dianggap memenuhi kebutuhan dari penderita diabetes mellitus. CREAT ini kepanjangan dari yang pertama, continuous, artinya latihan jasmani terus-menerus, tidak berhenti dapat menurunkan intensitas, kemudian aktivitas lagi, dan seterusnya intensitas dikurangi lagi, aktif lagi, dan seterusnya. Melakukan aktivitas latihan terus-menerus selama 50 sampai 60 menit. Kemudian yang kedua, ritmikal. Artinya latihan harus dilakukan berirama, yaitu melakukan latihan otot kontraksi dan relaksasi. Jadi gerakan berirama tersebut diatur dan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, interval. Interval ini dilaksanakan berselang-seling, kadang-kadang cepat, kadang-kadang juga lambat, tapi continue atau terus-menerus selama periode latihan. Kemudian yang keempat, progresif. Artinya latihan dilakukan untuk meningkatkan secara bertahap dan beban latihan juga ditingkatkan secara perlahan-lahan. Kemudian yang kelima, endurance, yaitu meningkatkan kesegaran dan ketahanan sistem kardiovaskuler dan kebutuhan tubuh bagi penderita diabetes mellitus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah porsi latihan. Intensitas latihan. Intensitas latihan dapat dinilai dengan 1. Target nadi atau area latihan.
Penderita dapat menghitung denyut nadi maksimal yang harus dicapai selama latihan. Meskipun perhitungan ini agak kasar, tapi dapat digunakan rumus denyut nadi maksimal sama dengan 220 dikurangi umur penderita. Denyut nadi yang harus dicapai antara 60 sampai 79% adalah target nadi atau zona latihan yang diperbolehkan. Bila lebih dari 79%, maka dapat membahayakan kesehatan penderita. Apabila nadi tidak mencapai target atau kurang dari 60%, kurang bermanfaat. Area latihan adalah interval nadi yang ditargetkan dicapai selama latihan atau segera setelah latihan maksimum, yaitu antara 60 sampai 79% dari denyut nadi maksimal. Sebagai contoh, penderita diabetes mellitus tidak tergantung insulin umur 40 tahun. Interval nadi yang diperbolehkan adalah 60% dikali 220 dikurangi 40 dan 79% kali 220 minus 40 dan hasilnya intervalnya antara 108 sampai 142 per menit. Jadi area latihan antara 108 sampai 142 denyut nadi per menit. 2. Kadar gula. Kadar gula darah sesudah latihan jasmani kadar gula darah 140 minus 180 mg/sen pada usia lanjut dianggap cukup baik, sedangkan usia muda sampai 140 mg. Oh maaf, tadi 140 sampai 180 mg/sen pada usia lanjut, sedangkan di usia muda 140 mg. 3. Tekanan darah sebelum dan sesudah latihan. Sebelum latihan, tekanan tidak melebihi 140 ml/Hg dan setelah latihan maksimal tidak lebih dari 180 ml/Hg. B. Lama latihan. Untuk mencapai efek metabolik, maka latihan inti berkisar antara 30 sampai 40 menit dengan pemanasan dan pendinginan masing-masing 5 sampai 10 menit. Bila kurang, maka efek metabolik sangat rendah. Baiknya bila berlebihan menimbulkan efek yang buruk terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskuler serta sistem respirasi. C. Frekuensi latihan. Frekuensi olahraga berkaitan dengan intensitas dan lamanya berolahraga. Menurut hasil penelitian, ternyata yang paling baik adalah 5 kali seminggu. 3 kali seminggu sudah cukup baik. Dengan catatan lama latihan harus diperpanjang 5 sampai 10 menit lagi. Jangan sampai 7 kali seminggu, karena tidak ada hari untuk istirahat. Lagi pula kurang baik untuk metabolisme tubuh. Resiko berolahraga pada penderita diabetes mellitus. Masalah utama yang kerap menimpa penderita diabetes mellitus yang gemar berolahraga yaitu hipoglikemia, hiperglikemia, dan penyakit degeneratif kronis. Yang kedua, keseimbangan antara kerja insulin dan hormon antagonisnya tidak dapat terwujud selama olahraga aerobik, mengakibatkan hipo atau hiperglikemia. Olahraga yang dilangsungkan dalam suasana hiperglikemia, terutama ketika insulin berkurang dan ketosis telah muncul, terbukti memperburuk pengendalian metabolik. Selanjutnya, kekacauan metabolik ini berakar pada sekresi berlebihan hormon-hormon antagonis insulin. Akibatnya, kadar gula darah yang telah tinggi semakin menjulang, sementara keton merajalela menjenuhi urin. Yang selanjutnya,
Dehidrasi adalah salah satu dampak buruk yang tak terhindarkan. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga pada penderita diabetes mellitus harus benar-benar terencana dan disesuaikan dengan keadaan penyakit untuk menghindari terjadinya resiko seperti di atas. Penanganan reaksi hipoglikemia selama kegiatan yaitu menurut Arisman 2010, satu, menghentikan kegiatan seketika. Yang kedua, segera mengkonsumsi KH yang bekerja cepat 3-4 tabel glukosa per pilnya 4 gram atau setengah cangkir jus apel atau jeruk. Yang ketiga, menyantap satu porsi makanan berbasis tepung atau penukarnya sebelum kembali melanjutkan kegiatan. 2 sendok teh mentega kacang, 30 gram keju atau cracker. 4. Beristirahatlah selama 15 menit untuk memberi waktu penyerapan KH. Yang kelima, memulai kembali kegiatan jika pasien telah merasa lebih baik dan kadar gula darah lebih dari 100 mg. Yang keenam, jika hipoglikemia parah, hipoglikemianya parah, suntikan glukagon intramuskuler. Dengan video dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.